Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 18 Mei 2020, hari biasa dalam Pekan Paskah yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 15, ayat 26 sampai dengan bab atau pasal 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini Aku masih bersama-sama dengan kamu." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mendengar warta Injil tentang kelanjutan amanat perpisahan Yesus. Yesus sudah menjanjikan Roh kebenaran. Pekerjaan dari Roh adalah menyertai para rasul, dalam hal ini gereja hingga akhir zaman. Roh Kudus juga mengajar dan mengingatkan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Yesus. Dalam warta Injil hari ini, Yesus bersabda, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku." Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27. Nah, Roh kebenaran bersaksi tentang diri Yesus sebagai putra yang menebus kita. Maka konsekuensinya adalah kita juga harus bersaksi karena sudah bersatu dengan Kristus dalam sakramen pembaptisan. Mengikuti seperti yang dikatakan Santo Paulus, tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Saudara-saudari yang terkasih, kemampuan untuk memberi kesaksian tentang Kristus juga akan diuji dengan iman yang kuat dan daya tahan untuk segala penderitaan dan kesusahan dalam bersaksi. Yesus tahu bahwa untuk memberi kesaksian iman yang benar, jujur, dan adil bukanlah hal yang mudah. Penderitaan dan penganiayaan akan datang bertubi-tubi. Yesus berkata, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Yohanes 16 ayat 2. Yesus sendiri akan mengalami bahwa dirinya dikucilkan dan dibunuh oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ia mengatakannya terlebih dulu supaya para muridnya jangan kecewa. Meskipun nantinya para muridnya juga diliputi kekecewaan. Sebagai murid Kristus, kita harus bertahan dalam penderitaan ketika memberi kesaksian iman. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingat kembali pada saat Yesus memberi khotbah di bukit. Ia mengatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dapat bertahan dalam penderitaan, maka upah untuk masuk dan bersatu dengan Bapa di sorga besar. Contoh para martir yang menunjukkan teladan dengan memberi kesaksian tentang penderitaan Kristus. Ada banyak yang menumpahkan darahnya karena bertahan dalam iman kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada waktu Paulus dan rekan-rekannya menyusuri tepi sungai di mana terdapat tempat sembahyang orang Yahudi, Paulus berbicara untuk para wanita dan yang turut mendengar adalah Lydia. Tuhan membuka pikirannya sehingga bersama seluruh keluarganya percaya kepada Kristus. Ia meminta Paulus dan rekan-rekannya untuk tinggal di rumahnya. Kesaksian yang benar, jujur, dan adil akan membawa pengaruh yang besar di dalam hidup pribadi dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa orang kudus yang kita ketahui ada di antara mereka yang senantiasa memberi semangat dan harapan kepada orang-orang di sekelilingnya dengan kepercayaan, cinta kasih, dan kegembiraannya. Sehingga banyak orang terhibur karenanya, walau hidupnya menderita dan bahkan terancam nyawanya. Ini adalah satu bentuk kesaksian hidup Kristiani yang perlu kita lakukan. Sesudah diri kita diselamatkan, maka jadilah saksi Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingat akan Paul Claudel, seorang penyair Prancis yang hidup pada tahun 1868-1955, pernah mengatakan demikian: bicaralah tentang Kristus hanya jika Anda diminta, tetapi hiduplah sedemikian rupa sehingga orang bertanya tentang Kristus. Novelis Prancis François berkata, memang dalam masyarakat kita orang tidak mengkritik Yesus Kristus. Mereka yang dikritik adalah para pengikut Kristus karena mereka tidak menyerupai Kristus. Camkanlah kata-kata mereka. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk mampu bersaksi dengan benar, jujur, dan berani mengungkapkannya dalam situasi apapun di dunia ini. Amin.